Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dan iman kita dibangun dan dikuatkan. Karena kita percaya firman Tuhan itulah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Yang menjadi sumber kekuatan kita. Yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Ya, firman Tuhan yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya, dan Tuhan juga yang mengurapi kita sehingga kita bisa menangkap dan mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu, atas segala kasih setia-Mu, segala kebaikan Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jemaat dikasih Tuhan, kadangkala ya Tuhan tuh memberikan didikan kepada kita. Ya mungkin bermula dari halus teguran gitu ya. Tetapi di saat teguran itu kita tidak pedulikan, ya kita mengabaikannya. Kadang-kadang harus sampai yang namanya dihajar. Waduh, bedanya apa? Ya pertama diajar. Ya, diajar itu dengan kebenaran firman, ya dengan didikan yang mungkin lembut dulu. Tetapi ketika kita mengeraskan hati mungkin, atau mungkin kita nggak mudeng-mudeng, nggak nangkep-nangkep juga, ya jangan heran kalau Tuhan berikan peringatan. Ya, saat diberi peringatan, ya itu kadang-kadang peringatan Tuhan itu tidak hanya dengan firman perkataan, tapi dengan keadaan. Nah, ini yang seringkali sulit untuk kita bisa mengerti, ya. Keadaan mungkin lewat sakit penyakit, lewat mungkin usaha kita menjadi sedikit terhalang, atau kok malah rugi. Kadang-kadang apa yang kita lakukan gagal, studi kita kok jadi susah, atau mungkin prestasi menurun dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita, untuk istilahnya mendidik kita. Nah, bagaimana respon kita itu yang terpenting, saudara. Ya, jadi saat dididik Tuhan jangan putus asa. Saat diperingatkan Tuhan jangan putus asa. Ya, karena tujuan Tuhan ya menegur, memperingatkan, memberikan didikan, itu semua tujuannya menyelamatkan saudara dan saya. Ketika kita salah, ya supaya tidak semakin jauh salahnya. Kalau kita tersesat, tidak semakin tersesat lagi jalan hidup kita. Sebaliknya, supaya kita menyadari kesalahan kita, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Ya, kenapa Tuhan melakukan itu? Karena sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tadi diajar ya, diajar nggak mempan, dihajar. Ya, tentunya kalau hajar itu sampai tindakan, disiplin ya. Kalau diajar itu diberikan pengertian.
Ya, teguran lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat hamba Tuhan, dengar radio, televisi, baca ayat firman Tuhan, baca tulisan rohani, bisa teguran buat saya. Nah, kalau sebatas itu sudah sadar, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang diajar dengan demikian nggak bisa, maka dihajar. Ya, kalau dihajar tuh mesti ada didikan yang lebih keras. Bahkan dikatakan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Waduh, sampai mungkin ada pukulan dari Tuhan. Tujuannya sekali lagi adalah supaya kita sadar akan kesalahan. Supaya kita tidak semakin jatuh, semakin jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita ditegur, ketika kita disesah, ketika kita dihajar, tujuannya kita sadar akan kesalahan. Dan kita berbalik dari jalan kita yang salah dan kembali lagi kepada Tuhan. Jadi tidak ada maksud Tuhan untuk mencelakai anak-anaknya. Tidak ada maksud Tuhan untuk membinasakan anak-anaknya. Dan tidak ada tujuan Tuhan untuk menghancurkan hidup kita. Sebaliknya, Tuhan ingin menuntun kita, membenahi setiap hidup kita, memperbarui, bahkan memulihkan hidup kita dari cara-cara yang salah, dari jalan-jalan yang salah, sehingga kita tidak semakin jauh meninggalkan jalan Tuhan, semakin tidak mengerti, ya, bahkan supaya kita tidak semakin tersesat istilahnya, tetapi supaya kita kembali kepada jalan yang benar dalam tuntunan Tuhan. Dari jemaat dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita sedang mengalami itu. Ya, aku sedang salah, ya, ditegur Tuhan dengan cara yang tidak enak. Ya, namanya teguran seringkali nggak enak ya. Kalau ajaran mungkin masih bisa kita terima, tapi kalau udah namanya dihajar itu rasanya nggak enak. Tetapi percayalah, maksud Tuhan baik. Ya, supaya kita semakin sadar akan kesalahan kita dan kita kembali kepada Tuhan. Ayo, kalau engkau menyadari itu, kenapa aku mengalami ini, kenapa aku sakit, kenapa aku gagal, kenapa aku mengalami, ya, istilahnya kerugian, kenapa aku kok seperti ini dan itu. Sekali lagi, sadari untuk bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Tuhan ingin kita meninggalkan jalan kita yang salah. Dan kita bertobat, dan kita kembali ke jalan yang benar dalam tuntunan Tuhan. Kita percaya bahwa semua diizinkan Tuhan. Baik itu peringatan, didikan, bahkan hajaran Tuhan. Bahkan juga disesah oleh Tuhan. Tujuannya supaya kita kembali lagi ke jalan yang benar. Supaya hidup kita tidak semakin jauh dari Tuhan, melainkan semakin dekat dengan Tuhan dan berjalan di jalan yang Tuhan tentukan. Dan kita percaya ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Dalam damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan dan menegur kami. Kadang kami diajar, tetapi kami seringkali tidak mendengar. Maka kadang Engkau menghajar. Apapun itu Tuhan, kami mau percaya tujuan Tuhan adalah baik bagi kami. Sekalipun mungkin kami merasakan yang pahit, kami merasakan tidak enak, kami merasakan sesuatu yang menyakitkan, tetapi kami mau percaya Tuhan bahwa tujuan Tuhan mengizinkan semua itu supaya kami kembali ke jalan Tuhan dan supaya kami tidak semakin tersesat jauh dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Mohon tuntunan penyertaan-Mu atas seluruh hidup kami dan juga aktivitas kami hari ini, dan jauhkan kami celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.